Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah besar yang Allah berikan kepada bangsa kita Indonesia khususnya dan kepada dunia ini pada umumnya, yaitu berupa musibah COVID-19. Musibah ini Allah berikan bukan hanya kepada mereka yang tertimpa sakit corona, tetapi musibah ini punya dampak musibah yang luar biasa, yaitu berupa hilangnya mata pencaharian orang banyak. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sudah tidak punya lagi penghasilannya, banyak orang yang sekarang menjerit, mereka merasa sulit dalam hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini salah satu yang dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau contohkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rasulullah mempunyai sifat harisun alaikum. Rasulullah begitu peduli terhadap kalian. Maka sifat inilah yang harus kita kedepankan di saat situasi seperti ini, yaitu harus kita peduli terhadap sesama, terlebih kita peduli kepada umat beragama kita, yaitu umat Islam pada khususnya, atau mungkin kepada umat-umat yang lain pada umumnya. Kenapa? Karena musibah yang Allah berikan ini begitu berat, luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita kedepankan. Kita harus bantu saudara kita. Kita harus peduli kepada saudara kita, mereka yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa kata Abu Hurairah, jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling afdal? Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling afdal, yaitu bukan tentang berapa banyak jumlahnya atau tentang berapa rupiah yang dia berikan, tetapi orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan saatnya sedekah itu menjadi afdal dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah yang afdal itu adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu adalah engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat. Apa maksudnya dalam keadaan sehat? Yaitu engkau sedekah dalam keadaan sehat. Orang yang sehat biasanya mereka tidak terpikir akan kematian. Orang yang sehat biasanya mereka menganggap mereka akan hidup ribuan tahun lagi. Inilah sedekah yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang afdal engkau berikan engkau dalam keadaan yang sehat. Yang kedua adalah syahih. Sedekah yang afdal itu adalah engkau dalam keadaan pelit. Apa maksudnya dalam keadaan pelit? Kadang terjadi dalam hati kita ketika kita ingin bersedekah, muncul perasaan-perasaan pelit yang padahal perasaan pelit ini adalah gangguan dari setan. Apa perasaan pelitnya? Takhsya al-faqra. Engkau takut jadi miskin. Inilah gangguan dari setan. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra.
Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian yang namanya kefakiran. Artinya setan senantiasa membisikkan kita tentang kefakiran yang luar biasa. Inilah sedekah yang paling afdol saat engkau merasa takut menjadi miskin. Itulah sedekah, jika itu dikeluarkan itulah yang afdol. Wa ta'malul ghina. Dan sedekah yang afdol itu adalah pada saat engkau takut gagal jadi orang kaya, sementara engkau bersedekah, engkau khawatir untuk tidak berhasil menjadi orang yang kaya raya. Itulah sedekah yang afdol menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan pelit, yaitu takut fakir, dan dalam keadaan takut gagal menjadi kaya raya. Jika itu yang terjadi, wala tumhil, kata Rasulullah SAW, jangan engkau tunda lagi sedekahmu, segerakan sedekahmu hatta idza balagatil hulqum. Kata Rasulullah SAW, jika ruh sudah sampai di kerongkongan, artinya apa? Saat terjadinya sakaratul maut, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Engkau akan mengingatnya bahwa dulu hartamu sekian itu adalah untuk engkau sedekahkan kepada seseorang si fulan, dan dulu hartamu yang sekian engkau akan berikan kepada seseorang, padahal waqad kana li fulan. Saat engkau sakaratul maut, hartamu bukan lagi menjadi milikmu, tetapi sudah menjadi ahli warismu. Maka lewat momen yang mulia ini, marilah kita segera membantu saudara kita, peduli kepada saudara kita dengan sedekah-sedekah yang kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan kepada mereka, Allah angkat bangsa ini dari mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.